Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Salam sejahtera para petani alpukat Siger 1 Ratupuan dimanapun anda berada, selalu diberi kesehatan. Berjumpa lagi dengan saya Mas Iwan Siger 1 dari kelompok KTH Tunas Jaya Mulia. Hari ini kita mau menyurvei petani binaan saya yang ada di Desa Pagardewa, Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Tanjung Agung. Ya, kita mau menyurvei petani yang mau menanam alpukat Siger 1 Ratupuan yang dari Lampung Timur. Kita kontrol dulu lahannya seperti apa, nanti kita bisa langsung bertanya sama yang punya lahan. Yuk kita jalan dulu, ini ngecek ke lokasinya yang mau ditanamin. Ini lahan ini dulunya ini alas besar nih ya, terus sama beliau dibuka mau ditanamin alpukat Siger 1. Nah, kenapa kok beliau bisa mau menanam alpukat Siger 1 Ratupuan? Nanti kita bisa berbincang-bincang kenapa mau menanam, terus apa tujuannya gitu. Kita jalan dulu ke sini yuk, jalan-jalan. Ini kurang lebih luas lahan, lebar ini kayaknya. Nanti lebih tepatnya kita langsung tanya sama beliau biar lebih jelas berapa lebarnya yang mau ditanamin alpukat Siger 1 Ratupuan yang dari Lampung Timur. Ini kita langsung bertanya sama beliau. Ini beliau. Assalamualaikum Pak Yusuf. Inilah beliau yang punya lahan yang mau menanam bibit alpukat Siger 1 Ratupuan. Kita ini boleh Pak ya mau ngobrol-ngobrol. Nah, kenapa kok Bapak kok punya minat ingin menanam alpukat Siger 1 Ratupuan yang dari Lampung Timur? Soalnya Siger 1 Ratupuan itu kan produktivitasnya tinggi dibanding alpukat yang lain. Kalau saya lihat di YouTube itu kan. Nah, terus perkembangannya juga cepat dibanding yang lain saya lihat kan. Oh, bongsor ya. Kalau Siger 1 emang bongsor itu. Karena kan saya lihat di YouTube itu 4 tahun sudah bisa menghasilkan 2 kintal kan per pohon. Ya, kalau istilahnya perawatannya bagus, tanah subur, terus perawatannya bagus, insya Allah di usia 4 tahun itu 2 kintal insya Allah dapat. Kalau pengalaman saya yang punya kebun saya sendiri loh, yang ada di Lampung Timur, ada juga yang di Tulang Bawang, itu rata-rata kalau 4 tahun itu kalau mencari 2 kintal ya dapat lah. Baiknya 1 kintal gitu aja kalau per batang. Terus nanti masa depannya buat apa Pak? Nanti buah alpukat Siger ini masa depannya untuk Bapak ini, tujuannya nanti ke depannya gitu loh. Ya untuk itulah Pak, untuk pensiunan lah ibarat kata kan. Oh, untuk pensiunan. Oh iya ya. Lah yang ditanamin di sini ada berapa hektar Pak yang mau ditanamin di sini? Kalau di sini seluruhnya Pak sekitar 5 hektar itu kan. Oh, 5 hektar ya. Yang belum dibuka masih banyak Pak. Yang belum dibuka kira-kira masih berapa ha? Sekitar 4 hektaran. 4 hektar itu rencana nanti mau ditanamin alpukat juga. Semua itu. Sangat luar biasa Pak Kalau Yusuf. di sini Pak campur di sini terus terang aja kan. Ada TA21, ada Siger. Oh, berarti ada TA21 juga ada Siger, berarti nanti yang diperluas Siger Pak ya? Iya. Oh, nah untuk pengembangan ke depannya kan. Saya mau tanya, apa perbedaannya TA21 sama Siger Pak? Kalau TA21 itu kan alpukat introduksi Pak, dari Vietnam kan. Gitu. Nah, ya, jadi mau coba juga yang introduksi gimana kan dengan yang alpukat produk lokal kita sendiri kan. Oh, membuat perbandingan gimana nanti hasilnya ke depan. Soalnya biasa nonton di YouTube itu kan, kalau dari segi seluruh alpukat lokal itu yang produktivitasnya lebih tinggi dibanding Pangeran, Peluang. Saya lihat produktivitasnya lebih bagus Siger dibanding yang lain kayak yang lain. Berarti menurut beliau Siger itu di grade A ya dibandingkan yang lain-lain. Kalau yang alpukat lokal ya, maksudnya yang produk dalam negeri kan. Gitu. Kalau introduksi kan kayak TA21, Bongok, Pinkerton, ini kan itu kan dari Vietnam bibitnya itu Pak, diambil dikembangkan di Indonesia kan, makanya mau coba juga. Gitu. Dari seluruh alpukat introduksi yang ini produktivitasnya yang paling tinggi kan TA21 ini Pak. Gitu. Ya, jadi kan ada lokal, ada introduksi kayak gitu. Gitu. Berarti nanti ya buat bisa perbandingan lah. Gimana lebih bagusnya. Nah, itu kameramen disorot, ini bibit dari Lampung Timur, alpukat Siger 1 Ratupuan. Itu ini nanti juga ada teman ini namanya Pak Ardiansa kan, dia juga tertarik juga. Sini Pak. Sini Pak. Pak Ardiansa. Sini kita berbincang-bincang.
Selamat sore, Pak. Iya, Gimana kabarnya? Sehat? sehat. Ape, alhamdulillah. Sampai juga mau menanam alpukat siger nanti Pak ke depannya. Iya, kedepannya rencana mau tanam juga siger itu, tapi kan kita lihat dulu kan perkembangannya di sini gimana. Heeh. Terus saya kan baru rencana ini kan. Ya, Ya, mungkin kalau ada kesempatan, ada rezeki juga mungkin mau buka juga. Oh, berarti nanti ke depannya mau buka berapa hektar nanti punya Bapak sampean, Pak? Ya tergantung kesanggupan kita nanti ya Oh, kan. Ya. oh, berarti lahan lebar, berarti Iya. ngatur kemampuan kita. Iya. Oh. Kan biasanya kan orang bertahap itu Pak kan. Heeh. Ya mau Ya. coba dulu 2 hektar. Kalau lahan Bapak ini luas juga Pak, puluhan hektar juga. Oh, Cuman dia mau alhamdulillah. tes dulu kan, Mm-mm. tes dulu kayak Iya, gitu. gitu. Perkembangannya dulu gimana kan. Mm-mm. Ya. Kalau Makanya ku ini kan Pak, ibarat kata supaya kita ndak bosen nunggu alpukatnya berbuah, aku tanami tanaman apa lagi namanya? Tumpang sarinya itu pakai tanaman katuk. Oh, katuk. Ya. Saya baru dengar loh tanaman katuk itu. Jadi Berarti kan ibarat kata kan nggak bosan kita nunggunya. Soalnya katuk ini Pak cuman 4 bulan tuh 4 bulan sudah panen. panen. Terus ke depannya panennya tiap bulan Pak. Oh, Yang lama itu dari mulai nanam sampai Nunggu nunggu panen. nanti setelah panen cepet Pak ya? Iya, Kalau- tiap bulan. Oh. Jadi kan nggak bosan yang nunggu di kebun juga kan enggak. Berarti intinya sebelum alpukat menghasilkan buah ada tumpang sari katuk. katuknya, Oh, kayak gitu. kalau orang Jawa tuh untuk subsidi silang. Ya, gitu. Sebelum pokat panen kan ada tumpang sarinya. Kalau di sini tumpang sarinya katuk. Kalau di Lampung Timur tumpang sarinya jagung. jagung ya. Gitu. Yang di sana tadi kan kita sudah jalan Pak yang di gunung tadi itu Ya. ada berapa hektar tuh Pak tadi yang tanam Pak? Kalau di situ Pak sekitar 12 hektaran sebenarnya. 12 hektar yang Iya, tadi itu. Berarti Cuman kan karena kalau lokasi itu tebing-tebing kayak gitu Pak, memang kelihatannya agak kan nyuri lah ya namanya kalau tebing-tebing kan kalau di GPS aja kan beda dia ya. dengan hamparan kayak gini kan. Oh, gitu. Kelihatannya kan lebih luas ini dibanding sana kan. Yang tadi padahal lebar sana Pak ya. Iya, jauh Pak. Oh, gitu. Kayak gitu. Kalau di sini MDPL berapa Pak? Kalau di sini MDPL 800 Pak. Kalau di sini MDPL 800 di desa Pagardewa Pak ya? Ya, kalau yang di Prapo tadi desa Prapo itu MDPL 575 Pak ya. Oh, Iya, berarti yang pertama tadi MDPL 575. Berarti Kalau lebih. di sini 800-an. Oh, lebih tinggi sini. Kalau di sini ini tanahnya subur sini tanahnya ini. Ini terlalu Kalau hitam Pak. dibandingkan di sana tadi Pak, subur di sini ya. Bagusan sini lah. Ya, pokoknya kalau menurut saya ya lebih bagus di sini. Ya, nggak masalah, semua itu tergantung Iya. perawatan dan kesuburan tanah. Kalau memang tanah nggak bagus, kalau kita ini pinter ngerawat, ya hasilnya ya nggak mau kalah sama yang bagus. Coba kita lihat di belakang Pak Iwan. Ayo. Lokasinya kan. Yang mau ditanami kameramen sini yuk, kameramen. Kita jalan-jalan nih kebunnya Pak Yusuf nih. Nah, ini salah satu karyawan Pak Yusuf ini. Ya, karyawan kan lagi ada yang pulang tadi ambil bahan makanan. Oh, ya ya. Heeh. Kalau nama panggilan aku Pak Heri Pak. Oh, Pak Erik. Oh, nama lengkapnya? Herianto Yusuf. Oh, Nama alah. saya itu Yusuf. Oh, yang saya tahu Pak Yusuf gitu aja. Ya. Kalau nama panggilannya Pak Heri. Oh, Pak Heri. Pantesan tadi adik ipar. Oh, Pak Heri namanya tuh siapa? Tapi aku kenal Pak Yusuf. Oh, gitu. Nah, kita jalan. Nah, ini mau ditanamin apa ini Pak ini? Ini rencananya untuk dulu kan sebelum nunggu bibit katuk itu ditanamin timun kayaknya ini. Oh, mau Anggotanya. ditimun. Iya, untuk Oh. bangsarinya. Oh, gitu, Pak. Sambil nunggu bibit katuk itu gede kan. Oh, iya ya. Wah, mantap. Calon petani milioner ini ya. Kalau nanti berhasil, wah sangat wadidaw. Kan aja. Amin kan segala sesuatunya kan ikhtiar dulu Pak. Ya ikhtiar kita harus berusaha. Iya. Kan tanpa berusaha kan gimana mau ada hasil Pak kan. Yang jelasnya kan menanam dulu. Iya, menanam dulu, baru hasil mengikuti. Gitu. Wah, mantap. Jadi di situ semua Pak itu. Oh, itu ya lokasinya ya. Iya, di seberang karet ini lokasi kita juga itu Pak. Oh, ada berapa hektar sebelah karet itu, Pak? Itu cuma sehektar. Sehektar. Kalau di situ 2 hektar Pak. 2 hektar. Nah di situ sehektar lebih. Hmm. Pinggir jalan juga di situ. Berarti nanti rencana total keseluruhan ada berapa hektar yang mau berkebun alpukat siger? 5, 7,
paling sekitar 5 hektaran lah kalau untuk yang di sini Pak kan. Di, Kalau yang di sini di sini 5 hektar. nah, kalau di sana kan 10 hektar lah karena ada blok duren tadi kan. Berarti 15 hektar ya rencana nanti yang mau di kebun alpokat. Sangat luar biasa. Dan sana tadi itu Pak tadi mau ditanam Pak ya? Iya. Itu lokasinya tuh sangat hamparan sekali ya di sini. Nah kalau alpokat itu bagusnya ya seperti ini, lokasinya harus tenggar. Jangan ada tanaman bayangan. Karena apa? Kalau ada tanaman bayangan itu sangat menghambat pertumbuhan alpokat. Jadi itu sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Aturan 2 tahun sudah produksi itu belum, karena ada tanaman bayangan. Ya kalau bisa ya seperti inilah lokasinya, tenggar gitu. Nah, kalau lahan Pak Ardiansa ini di sana itu Pak juga hamparan kayak gini, dia dekat sungai. Oh, mah bagus tuh sungai itu dekat Pak. Sungai. Nah, di Desa Seleman namanya kan. Oh ya. Nah, di jalan lintas itu kita lurus lagi ke sana Pak nantinya kan. Makanya dia mau lihat-lihat dulu di sini gimana anunya kan, teknik pembukaan lahan, ininya kan. Nah, kayak gitu nah. Ya kalau dulu lah. Ya. Kalau ada sungainya enak Pak. Nanti ketika alpokat sudah mulai produksi, kalau kemarau panjang itu kita air naikkan ke atas. Nah di atas kita bikin kolam. Nah setelah ada kolam kita langsung salurkan ke pohon alpokat Pak. Itu malah lebih maksimal lagi. Makanya nanti Pak rencananya kalau sudah bulan 5 lah kan, start mulai kemarau kan kita kan ngambil air dari situ, ada juga di sini Pak. Oh berarti mata airnya situ kan ada. Nah nanti baru dianukan instalasi air Pak. Kalau ini kan musim hujan Pak kan jadi percuma lah kan. Tapi gini Pak ya, kita berbagi pengalaman Pak ya. Iya. Kalau alpokat itu Pak ya, kalau di kalau di MDPL tinggi ketika musim kemarau dia sangat bertahan Pak. Oh meskipun nggak dilakukan penyiraman, maksudnya nggak dibikinkan instalasi penyiraman. Ya dibantu air lebih bagus. Cuman kalau nggak dibantu itu kuat Pak kalau di MDPL tinggi. Apalagi kayak gini Pak ya, banyak ininya ya. Banyak lembabnya tanah ya. Ini kan bekas akar-akar yang busuk gitu. Iya. Nah ini kalau menurut saya ini terlalu tinggi Pak. Gundukannya terlalu tinggi. Kalau bisa ini dibikin langsam Pak ya. Langsam. Jadi kalau terlalu tinggi nanti nggak bagus. Nanti ketika ini sudah besar, kalau ada angin kencang nggak ada kekuatan Pak. Karena akar kan mengambang di atas. Aku tuh lihat kemarin Pak di sistem duren itu kan. Nah, sistem duren kan rata-rata orang pakai sistem busut. Ya. Ini kan busut namanya. Gitu. Nah, jadi nanti caranya Pak begini. Gimana? Pada saat ini sudah berkembang, rantingnya sudah sampai sini, ini dimasukin lagi ke sini Pak. Oh gitu. Jadi ini tetap nanti melebar Pak. Oh, nah kalau ada ke depan segitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau cuman ini aja, kalau nggak ada penambahan lagi, ya nanti ya itu tadi saya takutkan kalau udah rimbun atau gemuk, kalau musim hujan angin, nanti kan ada kekuatan. Yang ngeri anginnya itu memang Pak, kalau kita nggak uruk lagi tanahnya di sini kan. Jadi nanti ini kalau sudah gede kan, rantingnya sudah sini, ini tanah ini masukin lagi ke sini. Oh gitu. Nah, jadi lama-lama nanti kan rata. Nah, kan? itu bagus Pak. Nah, karena untuk aku kasih gini Pak, untuk menghindari kan rata-rata aku pernah tes nanam pokat itu karena kedalaman, karena kerendam air busuk akar dia Pak. Betul, karena kalau orang Jawa mengatakan bacek. Itu nggak bagus. Iya. Makanya kalau pohon alpokat itu kalau istilahnya lokasinya tanah gambut itu nggak bagus, karena alpokat itu nggak mau terlalu tergenang air. Sebenarnya alpokat itu membutuhkan air, cuman kalau tergenang air dia nggak mau. Kita harus bisa mengerti lah alpokat itu maunya gimana gitu. Tapi kalau untuk musim kemarau, kalau di MDPL tinggi itu bertahan Pak. Kalau soal rasa, tapi kalau soal rasa itu saya kan juga neliti Pak. Saya kan orangnya ngomong apa adanya ya. Kita sharing aja. Kalau di MDPL tinggi, kalau pohon alpokat ini kalau musim kemarau panjang dia bertahan. Tapi kalau soal rasa dia agak-agak kurang kering atau kurang pulen. Tapi kalau soal rasa, biar kering atau pulen, biar manis, itu ada resep pupuknya tersendiri. Jadi kalau soal rasa nggak usah khawatir. Yang penting intinya bisa tumbuh subur, buah lebat, masuk grade A. Kalau soal rasa, kita punya resepnya sendiri pupuknya. Kalau soal pupuk nanti kan bisa
hubungi saya pribadi, nanti bisa hubungin WA 082269318074. Jadi kalau soal rasa bisa langsung nelpon nama saya, nanti bisa saya terangkan. Nah, kalau itu di MDPL tinggi, kalau di MDPL rendah ya minimal 20 MDPL ya, itu kalau kemarau panjang dia nggak akan bertahan lama, Pak. Harus penyiraman. Gitu, kita harus penyiraman air lebih kuat kalau MDPL rendah. Cuman Tapi dia kalau rasa bagus. wah, kalau soal rasa kering nggak ada lawannya. Iya, Pulen, kering, manis. berarti ada plus minusnya lah ya. Karena apa? Saya kan dulu pernah dikasih amanah sama almarhum Pak Anto, disuruh neliti biar nanti ada generasi penerusnya. Jadi saya ke sana ke sini ya, sebenarnya saya ini menggali ilmu, nanti saya tularkan sama petani-petani biar tahulah gimana perbedaan MDPL rendah sama MDPL tinggi. Jadi semua itu ada kurangnya, ada lebihnya. Jadi itu emang kalau MDPL rendah itu kalau mungkin kemarau 2 bulan itu kalau nggak ada dampingan air mungkin dia udah layu. Tapi kalau soal rasa ya jangan dilawan. Berarti agak aneh ini seluruh MDPL kalau Siger ini Pak ya. Iya. Kita kalau kayak khas kan dia kalau di MDPL rendah dia banyak penyakit Pak dia. Betul, kalau khas. Iya. Berarti ini segala MDPL lah ibarat kata ya. Karena gini Pak ya, Siger ini yang saya amatin mulai MDPL terendah 20 yang ada di pesisir Pak ya, sampai tertinggi 1200 yang ada di Lampung Barat, terus 1300 yang ada di Medan. Itu buahnya sangat luar biasa. Kalau saya mengatakan sendiri wadidaw. Gitu, soal kelebihannya nggak dikalahkan Pak. Jadi Siger itu ditanam di mana saja cocok, semua itu tergantung perawatan dan kesuburan tanah. Kalau soal rasa ada resepnya sendiri gitu. Terkecuali kalau kita mau makan sendiri, oke lah kita kasih pupuk yang khusus pengenak rasa. Tapi kan kita ini nanam ribuan batang atau ratusan batang kan nggak mau kita makan sendiri. Kita mau jual lagi. Yang penting intinya kan sebagai petani buah lebat, masuk grade A, harga terjangkau, sudah selesai. Kalau kita ini sudah masuk di kalangan pasar, itu rasa nggak enak menjadi enak. Karena apa? Di situ kita dibikin jus, bikin es buah, di situ nanti dikasih susu, madu. Alpukat nggak enak jadi enak kalau sudah kita lari ke pasar gitu. Terkecuali kalau ada permintaannya, para petani Pak, tolong pokat yang punya sampan itu dibikin rasa enak, nanti harganya katakan yang alpukat yang buah meja lah. Buah meja lah dimakan, itu ada. Kayak pisang lah dimakan kan. Jadi Siger itu sebenarnya rasanya enak, asalkan tua. Kalau emang masih muda, ya nggak enak. Namanya aja buah itu kalau muda ya nggak enak. Semua buah yang nggak alpukat, nggak durian, nggak mangga, kalau emang muda ya nggak enak. Kalau awalnya Pak Iwan kan aku tuh tertarik nanam durian premium. Cuman aku teliti kan ibarat kata kalau alpukat ini Pak, dari bayi sampai lansia itu bisa, nggak ada pantangan. Nah, kalau durian kan kalau orang darah tinggi kan nggak bisa. Ya. Sangat mempengaruhi kesehatan itu. Banyak fungsinya kan. Banyak fungsinya untuk saya lihat juga untuk campuran kosmetik, dulur kan kayak gitu. Berarti kan ibarat kata pasarnya ke depannya itu cukup luas kayak gitu. Iya, kalau alpukat itu nggak usah diragukan Pak ke depannya. Semakin bergantinya hari atau bergantinya tahun, itu semakin bertambah kegunaan buah alpukat. Jadi para petani yang mau menanam yang takut mau menanam nggak usah takut. Nanam-nanam aja, yang penting dirawat, soal hasil nanti mengikutin. Jangan takut sukses sampean. Harus menanam. Nah, kalau menanam saya akan berbagi ilmu ya. Kita menanam alpukat jangan didasarin semacam pupuk kandang atau kotoran hewan. Walaupun itu sudah difermentasi, menurut saya pribadi loh, kalau menurut orang lain itu monggo kerso. Kita kan sebagai petani kan kita mempunyai pendapat masing-masing. Nah, kalau pendapat saya sendiri, kalau semacam tanaman kayu itu kalau didasarin pupuk kandang, walaupun itu sudah difermentasi loh, itu nanti lambat tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun yang akan datang, itu nanti akar tunjangnya akan busuk. Nah, ketika akar busuk, ketika akar tunjangnya busuk, itu nanti kan batang akan roboh. Nah, itu nanti disebabkan
oleh Tapi kotoran kalau hewan. kedepannya misalnya Pak Iwan, misalnya dia udah gede terus di sini ditaburin tapi posisi di atas nggak apa-apa itu Pak? Nggak masalah. Oh yang penting jangan dibawa batang Yang kan? penting jangan buat dasaran. Oh, Kalau makanya jangan dibawa batang. kalau emang kepingin banget, ya nggak masalah di jarak 1,5 meter atau berapa lah, nggak masalah. Yang penting jangan buat Posisi dasaran. ke timbun ya, jangan dibawa batang ya. Karena itu tadi, akarnya Ya, enggak boleh memang. karena gini ya, semacam tanaman kayu, nggak alpokat, nggak Durian juga kayak durian, alpokat, mangga, pete, pokoknya semacam tanaman kayu. Kalau didasarin pupuk kandang, entah itu lambat tahun akan roboh karena akar tunjangnya busuk. Nah, kalau pupuk kandang itu, kalau menurut saya sendiri itu cocoknya untuk tanaman sayur. Karena apa? Itu Iya. 1,5 bulan sudah panen. Itu nggak masalah kalau pupuk kandang. Tapi kalau untuk semacam tanaman kayu, jangan buat dasaran ya. Oh, berarti kalau untuk hamparan katuk itu bagus Pak ya? Nggak masalah. Oh, Yang iya, penting iya. jangan buat Jangan dasaran. Yang penting diperimentasi dulu. Yang penting kita kalau antisipasi ini lah. memang Pak nggak ada pupuk kandangnya. Mm-mm. Cuman aku kemarin campur itu kompos dengan sekam dikit, Nggak masalah. sekam padi. Nah, sekam padi nggak masalah. Yang Iya. penting nggak ada kotoran hewan. Karena sebagai petani, saya ini ya prinsip saya, kita ini lebih baik mencegah daripada mengobatin. Karena apa? Kalau sudah kena penyakit semacam jamur upas itu nggak ada obatnya. Seperti COVID-19 mematikan itu. Iya, Bener. Sebagai contoh, Karena ini. kan sayang Pak kan kalau sudah 2 tahun baru ini dia kan angka sayangnya kan. Iya. Sebagai contoh ini aja Pak ya. Ini taruhlah di dasar pupuk kandang. 2 tahun yang akan datang dia akan mati. Ditanam lagi, ya nanti mati. Karena apa? Di sini masih iya, menyimpan sudah ada ya. bakteri. Berarti harus dibongkar dulu. Kalau bisa geserlah 1 meter atau 1,5 meter. Yang penting intinya jangan tempat yang sama, gitu Pak. Memang rawannya Makanya kalau ini. pupuk kandang itu ya bagus cuman 1 bulan, 2 bulan, bahkan berapa tahun bagus. Tapi setelah itu ya nggak tahu. Kita kan inginnya umur panjang. Iya, iya. Nanam 1 kali, panennya bisa berulang-ulang kali gitu kalau bisa. Jangan tanaman yang lain yang seperti apalah, maaf ngomong ya, petani singkong, nanam 1 kali, setelah panen kita tanam lagi. Itu kalau saya sendiri kurang cocok lah. Kalau petani yang lain ya mau kerja. Kalau saya sendiri ya namanya kita ini basic alpokat, ya kita nanamnya alpokat. Karena apa? Nanamnya 1 kali, panennya berulang kali. Jadi gitu, hasilnya sangat wadidaw kan, enak tuh. Kalau Pak Iwan kan pernah ngomong juga kalau tanaman tumpang sari jangan yang buahnya di bawah Pak ya. Berarti singkong nggak cocok memang ya? Nggak cocok singkong atau muntul. Nah, itu wortel pokoknya. Berarti kalau katuk itu nggak apa-apa Pak ya, karena dia kan daun. Nah, nggak apa-apa. Yang penting buahnya nggak di dalam tanah. Iya. Karena apa? Umbi-umbian ya. Semacam tumpang sari yang tanamnya di bawah tanah itu sangat mempengaruhi tanaman pokok. Karena dia tuh menghisap zat-zat makanannya sangat kuat banget sehingga tanaman pokok ini kalah. Sebagai Berarti dia nutrisinya terlalu banyak keserap. terlalu banyak keserat singkong, jadi nggak bagus kalau menurut saya sendiri. Kalau menurut orang lain kan ya lain penilaian kan Pak. Ya. Kita ini kan intinya cuman ya berbagi pengalaman gitu. Saya bukannya sok pinter, enggak, saya ini sebenarnya orang goblok sebenarnya. Cuma saya ini berbagi pengalaman gitu aja. Karena aku itu memang Pak Iwan kan, makanya aku percaya itu nggak boleh ada pupuk kandang. Aku kan ada juga penanaman durian itu Pak. Waktu masih polybag kecil, Ya. itu kupindahkan ke polybag gede, itu kan ku campur Pak dengan pupuk kandang. Semua yang ku campur, tapi memang ada yang ku campur, ada yang enggak. Semua yang ku campur pupuk kandang mati semua Pak. Nah, ini buktinya Pak Heri, namanya siapa? Pak Heri. Nah, sudah membuktikan ini salah satunya. Berarti memang nggak boleh dicampur Pak sama sekali. Nggak Pupuk bagus. kandang itu mungkin kita belajar bertani ini mungkin kayak apalagi namanya itu kan ibarat kata kita lihat dari alam. Hewan itu kan beolnya kan pasti di permukaan Pak kan, nggak mungkin ditimbun kan. Ya betul lah. Berarti kalau di permukaan positif kena panas matahari, kena hujan, jadi ibarat kata dia tidak menimbulkan bakteri. Beda kalau kita pendam ke bawahnya. Nah, terus saya kasih masukan lagi. Kalau mau menggunakan kotoran hewan itu harus dari kotoran kambing. Karena apa kok saya ngomong kambing? Karena gini, kambing itu kan makannya dedaunan atau rumput. Itu sangat bagus Pak kalau untuk ya tanaman. Yang penting jangan
kotoran semacam Ayam. ayam. Karena itu kan makanya sentra Mbak. Iya. Nah itu zat-zatnya terlalu kuat banget, jadi nggak bagus. Makanya sesubur tanah apapun kalau dikasih pupuk ayam, kotoran ayam itu nggak lama itu. Maksudnya akan jelek. Ayam itu khusus untuk sayur-sayuran aja mungkin Pak ya. Kayak bayam. Nah, makanya kalau tanah kalau sudah subur jangan dikasih kotoran hewan ayam. Itu bisa kalau orang Jawa mengatakan peletes, kurang bagus. Karena apa saya ngomong seperti itu? Saya kan ya bukannya teori sih, sudah praktek. Karena apa? Katakan udah Pak Iwan kan udah keliling. Karena gini, saya ini ya bertani alpukat sejak tahun 2010 itu belum muncul alpukat Siger itu, belum muncul itu. Tahun 2010 saya baru alpukat lokal biasa. Ketika tahun 2014 saya mengenal almarhum Pak Anto, nah barulah mengenal Siger. Itu dulunya namanya belum Siger, alpukat bagus kata almarhum Pak Anto. Setelah saya dikasih entres kurang lebih 150 biji, saya TW di ladang alpukatnya mungkin sebesar ini lah, lebih gede. Nah sebesar ini saya potong, saya TW. Berarti penemu pertamanya alpukat Siger ini Pak Anto itu Pak? Almarhum Pak Anto. Oh memang dia yang punya pohon induk pertama Pak? Iya, karena gini ya, waktu tahun 2014 saya mengenal almarhum Pak Anto itu, saya di situ belajar agama. Saya tujuannya nggak ada alpukat Pak, nggak ada sama sekali alpukat. Tujuan saya agama, intinya belajar sholat lah. Nah, ketika nggak salah tahun 2015 bulan 10, saya sama Mas Anto ngomong, Mas Iwan, sampean tak kasih entres alpukat yang sudah saya teliti selama 9 tahun. Nah, saya kan bertanya sama Mas Anto itu, Mas Anto, lah ini alpukat apa namanya? Belum ada namanya. Ini namanya alpukat bagus. Yang penting sampean kembangkan atau di top working. Nah, nanti setelah panen baru tak kasih nama. Nah, pada waktu itu saya sama Mas Anto almarhum, saya cuma dikasih ilmu itu ilmu teori. Ya cuma teori aja. Nah, teorinya gini. Nah, kebetulan di ladang saya sendiri ada pohon alpukat kurang lebih ada 200 batang, Pak. Ya benar sebesar ini, Pak. Alpukat lokal. Nah, saya potong. Ketika saya memotong alpukat ini, adalah tetangga ladang bilang, Wan, kamu itu sudah gila atau gimana toh? Wong alpukat sudah wayai buah, kok ditebang? Kamu tuh gila atau gimana? Saya diem aja, biarin, aku tak biarin. Kalau saya ngomong, dia nggak akan paham. Saya biarin. Saya diem, saya ngomong ya mau bergandang paritas, saya bilangnya gitu aja. Kalau saya menjelaskan sedetail apapun dia kan nggak paham, karena kan belum terbukti. Nah, ketika tahun 2017 saya mengundang almarhum Pak Anto. Pak Anto, entres yang dari sampan itu Pak, buahnya sangat luar biasa. Nah, Pak Anto kan rumahnya kan di gunung toh Pak, di lereng-lereng gunung. Nah, ketika saya kasih informasi, dia langsung turun gunung, nengoklah ke kebun saya. Dia mengatakan, wow, sangat luar biasa Mas Iwan buahnya. Nah, terus ini mau nanya lagi Pak Iwan. Perbedaannya kalau kita top working dengan tanam dari kecil, kalau top working itu maksud aku berbuahnya tuh bisa berapa tahun itu Pak baru berbuah? Kalau top working dengan kita tanam dari kecil kayak gitu, Pak? Ya gini, ya lebih cepat top working, Pak. Pak. Karena apa? Akarnya ini sudah meraba kemana-kemana. Kalau tanam kecil kan akar masih segini. Jadi lebih cepat top working. Lebih cepat perkembangannya kalau kita top working Pak ya, dibanding kita nanam dari kecil kayak gini Pak. Iya. Nah, terus kita lanjut cerita lagi. Nah, ketika saya sudah panen, nah saya mengundang almarhum Pak Anto. Pak Anto, alpukatnya sudah buah ini. Dia turun gunung. Wah, bagus Mas Iwan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita namain Siger. Karena apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Loh, nah, terus kita ngobrol lagi toh, Pak. Paling jangka 3 menit. Terus Pak Anto bilang gini, Siger 1 Mas Iwan. Karena apa? Siger itu hanya ada 1 di Lampung, nggak ada Siger di Jawa atau di Jakarta. Nah, terus dinamain alpukat Siger 1. Nah, ketika saya sudah panen raya Pak ya. Nah, tetangga ladang tadi yang saya ngomong Iwan gila, sekarang dia tergila-gila sama saya.
punya dia ditebangin. Suruh saya newe. Bener, Pak. Malah dia suruh. Heeh. Oh, dia awalnya juga dia nanam alpokat. Oh, cuman lokal. Alpokat lokal lah ya, ibarat kata ya. Giliran saya sudah ini berhasil, beliau tergila-gila lagi sama saya. Punya dia dipotong. Itu dari apa? Dari topworkingnya dari awal itu berapa tahun dia baru buah itu? Pokoknya kalau semuanya mendukung 1,5 tahun sudah menghasilkan buah. 1 tahun ya. Lebih cepat. Karena top working itu lebih cepat besarnya dibandingkan tanam dari polybed. Karena akarnya sudah meraba di mana-mana. Gitu perbedaannya. Nah, terus berjalan berapa tahun kemudian, nah Mas Rakno Wijayanto, beliau kan itu pengepul. Ya yang Pak Wijayanto itu Pak ya. Itu kan pengepul. Nah, beliau kan dia mengirim ke Jakarta 1 karung alpokat lokal biasa, 1 karung alpokat Siger. Nah, kata kulinya yang di Jakarta, loh sama-sama 1 karung kok beratnya kayak si batu. Nah, mulai dari situ dikatakan alpokat Siger 1 paritas si batu. Dari situ makanya ada si batunya juga Pak. Iya, makanya kita ini kalau pengambilan nama kita ambil dari sejarah, Pak. Jadi kalau Ratu Puan itu Pak? Nah, kalau Ratu Puan itu ketika tahun 2019 saya kan dibentuk kelompok KTH TJM Tunas Jaya Mulia dari almarhum Pak Anto. Nah, berkecimpung nama pemerintahan. Nah, jadi kita ini kalau ada RHL, rehabilitas hutan lindung, kalau ada dana dari pemerintah, itu kan yang mengasuh bibit itu kan dari kelompok kami KTH Tunas Jaya Mulia. Nah, setelah tahun 2021 itu kan ada acara penanaman di gedung DPR RI Jakarta. Nah, di Jakarta ya. Kebetulan pada waktu itu yang nanam putrinya Bu Megawati namanya. Oh, makanya dia dengan Ratu Puan. Nah, Puan Maharani. Nah, ya? Bukan berarti yang nanam Bu Ratu Puan Maharani alpukatnya nama Ratu Puan, enggak, Pak. Bukan kayak gitu ya. Nah, itu ada artinya Ratu Puan, rangkaian program unggulan agroforestry nasional. Oh, kirain karena dia kan Puan Maharani. Nah, ya kalau karena perempuan makanya Ratu Puan gitu. Ya mungkin kalau orang belum paham, mungkin dia mengatakan gini, oh yang nandur Bu Ratu Puan, alpukatnya Ratu Puan. Enggak. Itu ada sejarah. Pak, ya iya. Jadi kita ini kalau mengambil nama alpukat ini ada sejarahnya, enggak basingan lah kalau orang Jawa mengatakan kita ada sejarahnya. Jadi kita enggak ngawur. Jadi intinya nama lokalnya itu alpukat Siger 1 paritas batu. Nama nasionalnya alpukat Ratu Puan. Nah, terus ini mau nanya lagi Pak Iwan. Saya lihat di YouTube ada juga alpukat Siger emas. Nah, itu bedanya apa lagi tuh Pak? Nah, kalau Siger emas itu sebenarnya sama. Itu kalau ibaratnya itu kalau orang itu beda rumah. Kalau Siger emas itu kan di pertanian. Kalau Siger si batu atau Siger Ratu Puan nanti KTH. Itu semuanya yang melahirkan almarhum Pak Anto. Berarti asal awalnya itu dari Pak Anto semua ya? Sama saja. Kalau namanya itu beda-beda memang. Beda-beda. Ada emasnya, ada si batu, ada Ratu Puan. Gitu. Sebenarnya itu sama saja, sama satu paritas. Penemunya adalah almarhum Pak Anto. Cuman kalau ibarat rumah itu beda rumah. Rumah pertanian sama rumah kehutanan. Intinya itu aja, sebenarnya sama saja. Gitu. Kan kadang ada juga Pak konsumen yang tanya, Mas Iwan, ada nggak sih Siger 2? Ya nggak ada. Oh, Siger 2 hanya ada 1 di Lampung, nggak ada Siger 2. Gitu. ya intinya itulah Siger ya ada, cuma Siger 1, cuman paritasnya si batu. Gitu aja. Soalnya seumur ini Pak Iwan baru inilah aku terjun di pertanian, mau coba-coba dulu kan. Ibarat kata mudah-mudahan nanti hasilnya juga bagus lah kan, maksudnya untuk di hari tua kita. Buat masa depan lah, biar nanti lebih enak. Paling untuk anak-anak itulah Pak Iwan kan. Ya bener. Ya buat masa depan anak-anak. Pokoknya kan biar inilah lebih cerah. Kan bisa menyerap tenaga kerja juga. Iya. Sudah panen. Karena dalam agama juga kan kalau kita nanam pohon itu kan kita sudah menyumbang oksigen, bersedekah kan. Betul sekali. Nah,
Jadi ya singkat cerita itu tadilah tentang sejarah alpukatnya ya. Kalau ingin lebih detail dengan saya, nah bisa berkunjung nanti kawan-kawan yang lain lah. Kalau penasaran nama alpukat, apa beda si batu, Ratu Puan atau Siger Mas, apa bedanya? Main ke rumah saya, nanti saya jelaskan kalau ingin tahu sedetail-detailnya. Karena saya apa kok seperti ini, saya tahu persis sejarahnya alpukat Siger ini. Sebelum tenar, saya mulai tenar, saya berkecimpungan. Jadi saya tahu persis lika-likunya, apa rintangannya. Tahu persis saya. Kalau orang lain mengatakan itu cuman teori, dia nggak mempraktekkan. Gitu. Kalau orang lain tahu itu mungkin dia cuman teori, nggak pernah praktek gitu. Pokoknya Bapak tetap semangat Pak ya berkebunnya. Tadi kan kita sudah berbincang-bincang di kebun pertama yang kebun pertama tadi tertanam 1.600 batang. Nah, 1.600 batang. Terus sama ini yang ini mau ditanami lagi. Pokoknya nanti Bapak tetap semangat. Kalau ada apa-apa tentang kendala alpukat, nanti sampean bisa nelpon saya, nanti bisa saya bantu. Sekarang kan zaman modern kan Pak, bisa lewat HP atau pas nanti saya arah ke sini saya mampir tak kontrol. Jadi kan kita ini punya rasa tanggung jawab. Kita ini jual bibit nggak jual aja, kita ini menjalin silaturahim. Jadi kita ini masih punya rasa tanggung jawab. Tak pantau sampai berbuah. Apabila nanti udah panen, kalau belum bisa jual sendiri, nelpon saya, nanti saya bantu. Kalau soal buah nggak usah khawatir, yang penting intinya dirawat gimana hasilnya biar bagus. Kalau soal buah nanti pasar mengikuti gitu. Nah, jadi para petani yang mau menanam silahkan menanam, nggak usah takut. Nanti belakangnya nggak usah takut, yang penting intinya menanam gitu aja Pak ya. Nah, seperti Pak siapa? Pak Heri ini sama Pak Ardiansa ini, jadi menanamlah. Jadi kita sudah jalan-jalan ke sana ke sini. Video kita ini kita tutup lagi, ini kan udah sore. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siger 1 Ratu Puan, Lampung Timur. Top markotop. Wadidaw. Sampai paten rekaman. Ngirim rekaman 5 tahun. Wah,